hasil dari ratas tadi pagi, kami telah melaporkan kepada Bapak Presiden dan juga telah ditugaskan oleh Bapak Presiden tentang prioritas perubahan perilaku melalui program sosialisasi dan komunikasi yang lebih efektif. Oleh karenanya, Satgas Penanganan COVID-19 ini akan meningkatkan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas dengan menitikberatkan kepada peran dari tokoh-tokoh di daerah, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk juga pelibatan antropolog, sosiolog, dan juga psikolog, yang diprioritaskan kepada 8 provinsi yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga melihat sejarah masa lalu terkait dengan wabah flu Spanyol yang terjadi pada periode Maret tahun 1918 sampai dengan September 1919. Nah, di Pulau Jawa saja, sesuai dengan catatan yang kami terima dari Michigan University, korban jiwa untuk masyarakat kita waktu itu masih di bawah pemerintah kolonial Hindia Belanda mencapai sekitar 4 juta jiwa. Dan ini tentunya suatu peristiwa yang harus kita petik pelajaran dari kasus tersebut, di mana pada akhirnya juga pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan terobosan untuk merubah perilaku masyarakat melalui pendekatan budaya, yaitu memberikan penjelasan pada masyarakat melalui kegiatan wayang. Nah, kami mencoba untuk merumuskan suatu strategi komunikasi dan sosialisasi yang lebih efektif, yang arahnya adalah sampai ke tingkat desa, sehingga diharapkan tingkat kepatuhan masyarakat akan menjadi lebih baik. Kemudian Bapak Presiden juga menekankan untuk sosialisasi dan komunikasi agar diprioritaskan pada tema-tema yang mudah diikuti oleh masyarakat. Contoh misalnya, minggu ini sosialisasi itu hubungannya dengan jaga jarak, hindari kerumunan. Nah, oleh karenanya kami juga akan melibatkan teman-teman wartawan dan juga para penyelenggara di bidang media untuk ikut berpartisipasi dalam kampanye untuk perubahan perilaku. Kemudian selain jaga jarak yang merupakan protokol kesehatan lah menggunakan masker. Dan diharapkan seluruh pimpinan baik di pusat dan di daerah bisa menjadi contoh teladan, bisa memberikan suatu cara yang benar untuk menggunakan masker dan kapan waktunya masker digunakan. Kemudian juga berikutnya adalah mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Kemudian yang berikutnya juga permintaan dari Bapak Presiden dan tugas yang tadi telah disampaikan adalah menurunkan angka kasus terutama di 8 provinsi, kemudian juga mengurangi angka kematian semaksimal mungkin dan juga meningkatkan angka kesembuhan sebanyak-banyaknya. Kemudian juga Bapak Menteri Kesehatan dalam berbagai kesempatan sudah ada komunikasi dengan sejumlah tim, yaitu SOP untuk para tenaga kesehatan, sehingga dokter khususnya dan perawat ini bisa kita hindari kerugian yang terjadi. Kemudian selanjutnya dari Bapak Wapres juga menekankan tentang meningkatkan koordinasi antar lembaga dan kementerian, termasuk memperlancar prosedur koordinasi agar lebih konkret. Hari ini diperkirakan akan tembus 100.000 kasus. Bagaimana tren ke depan? Jadi kalau kita lihat dalam beberapa minggu terakhir, memang angka kasus positif itu rata-rata sudah di atas 1.000 per hari, bahkan pernah mencapai lebih dari 2.000 kasus. Ya. Nah, inilah pentingnya kita semua untuk betul-betul saling mengingatkan
Kalau kita disiplin, maka kita nggak cukup cuma disiplin sendiri. Artinya apa? Tanggung jawab kita untuk mengajak orang lain disiplin. Nah, dalam beberapa hari terakhir ini, Satgas Penanganan COVID telah mencoba untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar setiap orang, setiap hari bisa mengajak paling tidak 2 orang agar patuh terhadap protokol kesehatan. Jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker, dan cuci tangan. Yang paling sulit adalah menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Dan kalau setiap orang mampu mengontrol diri dan satu sama lainnya saling mengingatkan, maka proses penularan ini bisa kita kurangi, bahkan bisa kita cegah apabila satu sama lainnya betul-betul saling menjaga jarak ya, dan tidak mendekati ke tempat kerumunan. Kemudian kenapa Indonesia belum sampai puncak? Ya, sampai hari ini kita juga belum tahu kapan puncaknya akan tiba. Karena melihat perkembangan, ada daerah yang terjadi penurunan dan juga ada daerah yang mengalami peningkatan. Dan ini fluktuatif. Setiap hari kasusnya juga kita lihat berbeda-beda. Oleh karenanya, upaya kita semua adalah harus menyadari bahwa COVID ini ancaman yang nyata. COVID ini adalah suatu virus yang sangat membahayakan. Nah, dalam berbagai kesempatan saya sering mengatakan, mohon maaf kalau ini cukup keras, COVID ini ibarat malaikat pencabut nyawa. Korban di seluruh dunia telah mencapai lebih dari 600.000 orang. Di negara kita sudah lebih dari 4.600 orang. Oleh karenanya, sekali lagi, seluruh komponen masyarakat harus sadar bahwa ini bukan konspirasi, bahwa ini bukan rekayasa. Sejarah tentang flu Spanyol yang melanda tanah air pada tahun 1918 hendaknya bisa kita jadikan sebagai pedoman, bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Kemudian juga, akankah ada kebijakan baru dari Satgas? Intinya Satgas akan meningkatkan upaya untuk sosialisasi, untuk meningkatkan komunikasi, agar sekali lagi seluruh masyarakat bisa paham bahwa COVID ini belum akan berakhir. Kapan waktunya kita juga belum tahu. Vaksin sedang diupayakan, tetapi kapan akan berhasil pun kita masih menunggu. Kemudian juga sejumlah perkantoran yang sudah memberlakukan kondisi mendekati normal. Ini juga sudah kita ingatkan agar seluruh perkantoran untuk mentaati pembagian kerja 2 shift. Pagi jam 07.00 sampai dengan 07.30 dan kembali pada pukul 15.00 sampai dengan 15.30. Kemudian shift kedua pada pukul 10.00 sampai dengan 10.30 dan kembali pada pukul 18.00 sampai dengan 18.30. Kalau ini dipatuhi, berarti jumlah karyawan atau pegawai yang berada di kantor itu setengah dari jumlah yang ada. Termasuk juga diharapkan seluruh pimpinan, baik kementerian lembaga dan juga swasta, agar mereka yang memiliki risiko rentan untuk tidak dulu diberikan kewajiban ke kantor. Kelompok rentan ini termasuk yang lansia dan penderita komorbid, hepatitis, hipertensi, diabetes, ginjal, kanker, jantung, dan beberapa penyakit pernapasan lainnya. Kalau ini bisa kita lakukan, berarti kita mampu melindungi sebagian warga kita
yang kalau data yang kami terima 85% angka kematian itu karena memiliki komorbid. Kemudian terkait dengan Idul Adha, Mas Bayu, kami tadi malam juga sudah melakukan Vikon dan kami sudah memberikan usulan Kementerian PMK, Kemenko PMK bersama dengan Kementerian Agama mungkin akan membahas masalah ini sehingga dalam waktu yang tidak lama akan disampaikan kepada masyarakat. Tentang impres terhadap mereka yang melanggar protokol kesehatan dan adanya sanksi, ini masih kami monitor terus. Nanti kalau sudah ada kepastian akan kami sampaikan. Kemudian mengenai Bali, jadi kami sudah berkoordinasi dengan beberapa tokoh di Bali, mereka yang sejauh ini masih menentang penggunaan rapid test maupun swab test PCR, hendaknya dipanggil, hendaknya diberikan penjelasan bahwa PCR test termasuk juga untuk sementara rapid test karena belum semua daerah memiliki PCR test adalah satu langkah kita untuk screening, untuk bisa mengetahui seseorang itu menderita COVID atau seorang itu sudah memiliki virus COVID di dalam dirinya atau belum. Nah, kalau dia masih dalam kondisi sehat, ternyata diperiksa sudah positif COVID, ini juga dapat membahayakan yang lain, termasuk keluarga di rumah. Kalau seandainya seorang muda punya mobilitas tinggi, kemudian berada di rumah bersama keluarga yang rentan, sangat mungkin keluarga tersebut berpotensi akan tertular. Oleh karenanya sekali lagi, upaya meningkatkan kesadaran kolektif tentang ancaman COVID ini tidak boleh berhenti, harus selalu disampaikan secara terus-menerus setiap saat. Kemudian mengenai nakes, khususnya para dokter, kami telah meminta bantuan dari beberapa organisasi kedokteran bersama dengan Kementerian Kesehatan dalam beberapa pertemuan, sehingga diharapkan ada SOP yang lebih efektif. Apakah waktu kerja dokter maksimalnya sekian jam misalnya, kemudian dukungan logistik, vitamin, dan sebagainya yang berhubungan dengan peningkatan imunitas tubuh dokter. Dokter memikirkan orang lain. Nah, tugas kita lah yang harus memikirkan para dokter. Kemudian menyangkut pembelajaran jarak jauh, Mas Bayu, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah-langkah dan mungkin tidak lama lagi akan diumumkan daerah-daerah yang selain zona hijau itu juga akan diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar tatap muka dengan cara terbatas. Kemudian beberapa daerah yang telah berinisiatif menggunakan radio panggil sebagai sarana pembelajaran oleh para guru, dan tentunya kita berikan apresiasi karena ya tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi inilah kreativitas yang kita lihat berkembang di masyarakat, dan kami tentunya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah melakukan berbagai langkah dan upaya sehingga kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan dengan segala keterbatasan yang ada. Demikian Mas Bayu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.